Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jubaida Arsad dengan NIM 9414-23092 dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, dalam video ini saya akan mengolah data tentang analisis regresi logistik dengan judul penelitian pengaruh pendapatan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan yang merupakan tugas video UTS yang diberikan oleh Bapak Bobi Rantopayu SSIME. Pertama-tama saya akan mengolah data terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan hasil olah data saya. Jadi, rumusan hipotesis H1 sama dengan diduga pendapatan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. H2 sama dengan diduga pendapatan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari hasil output SPSS dan interpretasi regresi logistik, analisis data penelitian ini menggunakan 68 data untuk dijadikan sebagai sampel. Analisis data variabel dependen memiliki dua kategori, yaitu miskin 0 dan tidak miskin 1. Dari kriteria pengujian, nilai sama dengan 2 log likelihood square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Nilai 2 tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Cara mencari chi-square tabel adalah df sama dengan n kurang 1 68 kurang 1 sama dengan 67. Chi-square tabel yang didapat sebesar 87,108. Nah, nilai 2 Chi-square tabel 40,587 lebih kecil 87,108. Berkesimpulan, model sebelum dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Analisis data sebelum variabel X dimasukkan dalam model, mendapatkan nilai B, koefisien beta sebesar 2,335 dengan ODDS ratio atau XB sebesar 10,333 dan nilai C dari uji work sebesar 0,000. Kriteria uji nilai 2 berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Nilai 2 chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji.
Cara mencari chi-square tabel adalah df sama dengan n kurang k kurang 1, 6 atau 68 kurang 2 kurang 1 sama dengan 65. Chi-square tabel yang didapat sebesar 84,820. Nilai 2 chi-square tabel 38,344 lebih kecil 84,820. Berkesimpulan, model setelah dimasukkan variabel x sudah memenuhi syarat uji. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sig sebesar 0,000 karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0 pada tingkat signifikansi 5%, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Nilai Nagelkerke R-squared sebesar 0,072, maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama simultan sebesar 0,07,2%. Dikatakan baik jika nilai sig lebih kecil 0,05, nilai sig lebih kecil 0,05, 0,247 lebih besar 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Uji pembentukan model. Pada uji diharapkan H0 akan ditolak sehingga variabel yang sedang diuji masuk ke dalam model. Dengan bantuan tabel variabel in the equation dapat dilihat variabel mana saja yang berpengaruh signifikan sehingga bisa dimasukkan ke model. Jika nilai sig lebih kecil A, maka H0 ditolak. Kriteria pengujian. Variabel pendapatan ekonomi memiliki nilai sig sebesar 0,181 lebih besar 0,05, maka berkesimpulan bahwa pendapatan ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. H0 diterima. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai sig sebesar 0,597, 0,05, maka berkesimpulan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. H0 diterima. Pada tabel di atas nilai ODDS ratio ini juga disediakan oleh tabel variables in the equation pada kolom XB. Berdasarkan hasil output pada tabel di atas dapat menginterpretasikan ODDS ratio sebagai berikut. Pertama, jika pendapatan ekonomi bertambah satu satuan, maka ODDS seseorang tergolong miskin akan meningkatkan sebesar 0,642 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Namun nilai sig sama dengan 0,181 menunjukkan bahwa efek ini tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Berikut, jika tingkat pengangguran terbuka meningkat satuan, maka seseorang tergolong miskin akan meningkatkan sebesar 0,804 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Nilai sig sama dengan 0,597 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan seseorang tergolong miskin. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.